Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku. Subtema 2 wujud benda. Pembelajaran ke-6. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Nah, setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya, untuk menuliskan informasi baru yang akan kalian ketahui. Oke? Kita mulai pembelajaran hari ini. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi ya? Nah, setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya ya pada pembelajaran sebelumnya. Ini ada sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, benda itu terbagi menjadi 3 ya berdasarkan wujudnya. Yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian benda padat itu memiliki sifat ya. Nah, memiliki bentuk tetap, bisa dipegang, yaitu benda padat. Kemudian benda cair ya, mengikuti bentuk wadahnya, bisa dipegang. Dan selanjutnya itu ada benda gas, mengikuti wadahnya, memiliki volume dan massa dan tidak bisa dipegang. Lanjut nih, ada contoh dari benda padat ya yang Pak Guru buat itu ada meja, kursi, buku, batu, bola, dan lain-lain. Kemudian benda cairnya itu ada air, minyak sayur, ya minyak tanah atau kemudian kecap, sirup, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada gas, itu ada udara, awan, asap, gas dalam balon, dan lain-lain. Nah, kalian harus hafal ya, benda itu terbagi menjadi 3 ya berdasarkan wujudnya. Ada padat, cair, dan gas. Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Ya, perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Nah, ini contoh tabel pengamatannya ya. Oke, nah ini adalah tabel pengamatan yang Pak Guru buat. Kalian bisa membuatnya sesuai dengan lingkungan sekitar kalian ya. Pak Guru lokasinya itu di lingkungan rumah Pak Guru. Nah, ini ada nomor, nama benda, bahan pembentuk, wujud benda, serta fungsi benda. Pertama itu nama bendanya adalah meja. Bahan pembentuknya meja itu dari kayu, wujudnya itu padat. Kemudian meja itu untuk meletakkan suatu benda atau buat belajar juga bisa ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu nama bendanya ada buku. Bahan pembentuknya itu dari kertas nih buku ya. Wujud bendanya dari mana? Dari benda padat. Nah, buku itu untuk menulis, menggambar, dan lain-lain. Selanjutnya itu nama bendanya itu ada air. Bahan pembentuknya tentu dari air ya. Wujud bendanya air itu apa? Cair. Nah, air itu bisa digunakan atau fungsinya itu untuk minum, mandi, mencuci pakaian, menyiram tanaman, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada minyak goreng. Bahan pembentuknya adalah dari kelapa sawit. Nah, wujudnya itu apa minyak goreng? Cair ya. Nah, fungsinya itu untuk memasak atau menggoreng dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu ada udara. Nah, bahan pembentuknya itu adalah udara dan wujud bendanya apa udara itu? Ya, gas ya. Kemudian fungsinya itu untuk bernafas makhluk hidup. Oke, ini adalah tabel pengamatan yang Pak Guru lakukan ya, lokasinya itu di lingkungan rumah.
Nah, selanjutnya, Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Ada tidak ya timbangan berwujud benda gas atau benda cair? Ya, tentu tidak ada ya. Semua timbangan itu berwujud benda padat. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram atau kg, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Nah, ini lakukan percobaan berikut ini ya. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kg dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Nah, ini ada gambar yang pertama ya. Nah, gambar pertama itu menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 ons ya. Ini gulanya itu 1 kg, timbangannya itu menggunakan satuan beratnya adalah ons. Nah, dan gambar yang kedua nih. Gambar kedua itu berasa 1 kg ya, timbangannya menggunakan gram. Menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. Kemudian gambar yang ketiga, nah menunjukkan tepung ya, 1 ons nih beratnya. Tepung, kemudian pakai timbangannya itu yang gram. Jadi gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Paham ya anak-anak ya? Lanjut. Nah, ini adalah tangga satuan berat ya, ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, kemudian miligram. Ya, hektogram itu sama dengan ons ya. Nah, ingat apabila ke bawah nih dikali 10 ya, apabila ke atas itu dibagi 10. Paham ya? Nih, tentu kalian harus mengingatnya juga. Oke, lanjut. Nah, satuan berat lainnya nih, ada satuan berat lainnya ya, antara lain itu 1 kg sama dengan 10 hektogram, sama dengan 1000 gram. Selanjutnya, 1 hektogram sama dengan 100 gram. Dan 1 kuintal sama dengan 100 kg, sama dengan 1000 hektogram atau ons ya. Dan terakhir ini adalah 1 ton sama dengan 10 kuintal sama dengan 1000 gram. Paham ya anak-anak, ini juga harus kalian hafal nih ya, satuan berat lainnya. Nah, Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Nah, jadi Lani ini termasuk orang cukup berada ya. Tapi Lani itu suka membantu ayahnya menimbang bahan-bahan makanan di toko ya. Rajin ya Lani itu. Nah, diskusikan dengan teman atau keluargamu, lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana ya. Di sini ada kata rendah hati, mubazir, pelit, secukupnya, boros, berlebihan, cermat, berbagi, sombong, dan hemat. Nah, di sini kita mencari kata yang sesuai dengan hidup sederhana. Oke, coba. Yang pertama itu rendah hati. Nah, rendah hati itu termasuk sikap yang sederhana ya, karena tidak sombong. Ya, selanjutnya itu ada secukupnya juga nih. Ya, secukupnya ada. Ini adalah contoh dari hidup sederhana nih. Kalau mubazir itu artinya berlebih-lebihan ya. Dan pelit itu, nah kita tidak boleh hidup sederhana juga tidak boleh pelit ya. Dia ini secukupnya. Kemudian boros. Boros termasuk tidak hidup sederhana? Tentu tidak ya. Boros itu berarti sering menghambur-hamburkan. Kemudian berlebih-lebihan. Nah, ini berlebihan tidak jauh beda dengan yang mubazir nih ya. Cermat. Nah, tentu kita harus cermat. Cermat masuk dalam kategori hidup sederhana. Berbagi, apakah kita hidup sederhana juga harus berbagi? Ya, tentu ya. Karena kita harus berbagi terhadap sesama. Peduli ya.
Kemudian sombong, apa kita boleh sombong? Tentu hidup sederhana itu tidak boleh sombong ya, berarti tidak termasuk ya. Dan hemat, nah pastinya hidup sederhana itu tentu hemat. Paham ya anak-anak sampai sini? Jadi ada rendah hati, secukupnya, cermat, berbagi, dan hemat. Nah, mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sikap sederhana merupakan pilihan gaya hidup yang baik. Hidup sederhana artinya hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan ya. Jadi gaya hidup sederhana ini adalah cerminan dari sikap rendah hati ya, tidak sombong dan sikap peduli terhadap sesama. Nah, orang yang hidup sederhana akan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama, menghargai barang dan uang, serta memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya ini adalah 3 contoh sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu, yang pertama, bersikap sederhana dalam berpakaian, makanan, dan minuman. Tidak menggunakan barang-barang mahal, yang penting bersih dan pantas ya untuk kita gunakan. Kemudian bersikap sederhana dalam belanja ya, yaitu hanya membeli barang-barang yang dibutuhkan saja. Yang ketiga, bersikap sederhana dalam menggunakan kendaraan ya dan barang elektronik. Jika masih layak digunakan, maka belum membeli yang baru ya. Seperti contoh lainnya, misalkan kamu lebih memilih menabung ya daripada membeli sepeda baru karena kamu sudah memiliki sepeda meskipun sepeda lama ya. Nah, itu salah satu contoh lainnya. Nah, tentu kalian juga harus paham juga ya. Jadi sikap hidup sederhana ini merupakan pilihan dari gaya hidup yang baik. Ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Pak Guru mohon maaf apabila ada salah-salah kata, penulisan maupun pengucapan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.